Perbedaan sekunder dan tersier itu seperti ini teman-teman. Ya. Nah, tanaman anggur yang dari bawah ke atas ini namanya primer, ya. Yang direbahkan gini itu namanya sekunder. Cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder ini namanya cabang tersier, ya. Yang tumbuh cabang tersier seperti ini. Pengurangan daun teman-teman, ini belum saya biarkan, saya liarkan dulu ya, belum saya lakukan. Nah. Ini enggak sempet teman-teman, sibuk banget aku, jadi enggak kerawat ini tanaman. Ya seperti itu teman-teman. Ini perlu dipahami, ini penting sekali buat teman-teman. Lakukan pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman. Kalau terlihat tanaman itu masih membutuhkan pupuk pertumbuhan, gunakan pupuk pertumbuhan. Tetapi jika tanaman membutuhkan pupuk pembuahan, sudah dirasa sudah cukup, ya udah kita pupuk pembuahan. Contohnya ini kalau mau dibuahkan ya kita kasih pupuk pembuahan teman-teman. Ya, kita kurangin daun teman-teman. Biasanya daun-daun yang tunas-tunas tumbuh kecil itu dibuangin ya. Ya, kecil-kecil ini dibuangin biar apa? Biar nutrisi itu fokus pada tersier-tersier baru yang mau kita persiapkan untuk pembuahan. Ya, ini penting sekali. Kalau kita menanam tanaman anggur harus ada namanya pembentukan, ya. Cabang sekunder, cabang tersier. Kalau mau dibikin berjarak juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus, ya. Yang jelek-jelek ini dibuang, jadi ada jarak. Ya, ada jarak seperti itu ya buat teman-teman supaya hasilnya lebih bagus. Bang, Everest sama Jupiter mudah mana perawatannya? Sebenarnya hampir sama teman-teman, hampir sama ya, di tempat saya hampir sama. Yang lebih besar kan Everest ya, lebih baik ya Everest baiklah. Jupiter tuh buahnya kecil, nanti teman-teman kecewa lagi. Kalau kena putih-putih daunnya di buahnya pecah-pecah gimana ngatasinya? Yo itu kena jamur, lakukan penyemprotan fungisida. Jadi antisipasi sebelum terjadi masalah teman-teman. Jadi sedia payung sebelum hujan. Banyak sekali teman-teman itu males akhirnya ya begitulah. Kalau lagi berbuah daunnya dibuangin ya mas. Kalau lagi berbuah ya jangan ya. Kalau lagi berbuah jangan teman-teman, jangan dibuangin. Kalau dibuangin nanti cara memasaknya, karena nutrisi itu akan dimasak dan di fotosintesis, bekerja secara fotosintesis itu melalui daun. Kalau daun dibuangin ya nanti angel lah. Kalau teman-teman tadi melihat anggur saya kok saya gundulin tinggal buahnya saja, itu sebenarnya sudah matang ya, sudah matang. Saya hanya kepengen warnanya lebih menarik gitu loh ya, warnanya lebih menarik saja. Ya, buat teman-teman. Jadi buat teman-teman segala sesuatu kalau kita menanam tanaman anggur, kita tanyakan pada diri kita terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan dan apa hasilnya? Seperti itu loh. Saya mau melakukan pembuangan daun. Tujuan saya apa membuang daun itu? Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, ya jangan dilakukan. Ya, kalau kita nggak tahu jangan dilakukan ya teman-teman ya. Ini penting sekali. Banyak sekali yang mengalami kegagalan. Banyak sekali yang mengalami kegagalan itu dikarenakan cara seperti itu ya. Asal lihat konten, akhirnya apa? Nggak karu-karuan. Pembuahan juga demikian ya. Banyak orang melakukan pembuahan pendek-pendek itu di konten. Tapi saya tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena kalau pembuahan pertama, tanaman anggur itu nutrisinya itu ada di ujung teman-teman. Ini adalah bat-bat vegetatif. Kalau kita melakukan pemangkasan di pendek, yo gagal. Ya, maka dari itu saya sarankan lakukan pemangkasan di mata bat yang bagus, ya, yang bagus. Nanti bunganya pasti teman-teman tahulah. 1 minggu lagi, insya Allah nanti batnya pecah membawa bunga yang montok-montok. Ya, lagi kalau tersiernya seperti ini teman-teman. Wah, tersier seperti ini tuh nanti bunganya juga, wah, pokoknya wah lah, ya. Oh, ya, seperti itu. Jadi daun tetap masih ada, teman-teman. Daun tetap masih ada. Ini aja nggak saya jarangin teman-teman, halah dumpel nggak saya jarangin. Yes, pokoknya tak ora kerumat lah. Kalau lagi berbuah boleh dipupuk mas, boleh. Justru malah saya anjurkan untuk dipupuk ya. Di saya itu ada pupuk itu 3 macam ya. Pupuk pertumbuhan, pupuk pembuahan, dan pupuk pembesar dan pemanis buah.
Kapan pupuk itu diberikan? Ketika tanaman anggur sedang berbunga, ya, sedang berbunga kita pupuk menggunakan pupuk pembesar dan pemanis buah. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga kualitas bunga itu tambah lebih panjang, bagus, dan nanti ketika menjadi buah, buah pun jadi bagus juga. Seperti itu. Nah, buat teman-teman, sebenarnya di pola pemupukan saya itu ada 3 metode. 3 metode pemupukan. Pemupukan pertumbuhan. Ini biasanya saya berikan pada masa-masa vegetatif, dan pupuk pembuahan itu biasanya saya berikan masa generatif. Itu hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja kalau masa generatif, dan nanti dilanjut dengan pupuk pembesar dan pemanis buah, ya. Buat teman-teman yang dari saya, silahkan di follow hostnya, dijadikan teman hostnya, biar apa? Biar mendapatkan informasi yang genah dan mudah diikuti, dan teman-teman tidak gagal. Ya, gagal. Dan buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, saya sarankan persiapkan media tanam jauh-jauh hari. Jangan sampai menanam tanaman anggur itu, ya, kita baru buat media tanam langsung ditanami, jangan. Jadi persiapkan dulu jauh-jauh hari. Banyak sekali kegagalan, banyak sekali pertumbuhan tanaman itu tidak, setelah dipindah tanam nggak tumbuh-tumbuh. Karena apa? Karena media tanam teman-teman itu masih berproses fermentasi secara media tanam, sehingga temperaturnya panas. Kalau temperaturnya panas, akar tanaman nggak bisa tumbuh, panas dia. Ya, maka dari itu buat media tanam sedingin mungkin, fermentasi dulu selama berapa? Kalau teman-teman mau bagus ya sebulan bagus lah. Setelah sudah 4 kali pupuk pembuahan, jarak pruning berapa hari, Bang? 3 hari saja, jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya, 3 hari 4 hari. Jangan lama-lama, nanti nutrisi kelamaan habis. Kalau nutrisi kelamaan habis, nanti hasilnya tidak bagus, ya. Setelah pemupukan 4 kali yang menggunakan pupuk dari saya, ya, silahkan kalau teman-teman kepengen bertanya-tanya yang menggunakan pupuk pembuahan. Setelah menggunakan pupuk pembuahan 4 kali, dilakukan pemangkasan, yaitu di hari ke-3 dan ke-4.